Mohon perhatian, semua untuk tenang dan memperhatikan. Karena materi akan dimulai. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng semuanya agar Anda mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada daring kali ini, kita akan membahas tentang unsur, senyawa, dan campuran. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah bagaimana pembagian materi itu. Yang kedua, apa perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Yang ketiga, bagaimana pemanfaatan pemisahan campuran untuk mengatasi permasalahan dalam kehidupan. Coba kalian amati gambar di kamar mandi, khususnya di bak mandi. Dan airnya bagaimana? Apa yang kamu pikirkan dengan air di bak mandi tersebut? Ya, di situ bisa kalian lihat airnya keruh. Materi apa saja yang menyusun air keruh tersebut? Materi diklasifikasikan sebagai berikut. Materi dibagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Untuk zat tunggal dibagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Yang termasuk unsur yaitu logam, metaloid, dan non-logam. Sedangkan untuk campuran dibagi menjadi tiga, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Kalau larutan termasuk campuran homogen, sedangkan koloid dan suspensi termasuk campuran heterogen. Apa sih unsur itu? Unsur adalah suatu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Saya garis bawahi, tidak dapat diuraikan menjadi zat lain. Bagian terkecil dari suatu unsur adalah atom. Contoh unsur adalah emas, perak, aluminium, tembaga, belerang, karbon, dan sebagainya. Sampai saat ini dikenal lebih dari 112 unsur yang ditemukan dalam keadaan bebas seperti emas dan intan. Tetapi sebagian besar unsur ditemukan dalam keadaan terikat sebagai suatu senyawa. Tadi unsur dibagi dua, yaitu logam dan non-logam. Apa sih perbedaannya? Untuk unsur logam pada suhu kamar berbentuk zat padat, kecuali raksa berbentuk zat cair. Kalau non-logam pada suhu kamar berbentuk cair, gas, dan padat. Yang kedua, kalau logam itu tidak menghantarkan arus listrik, sedangkan non-logam tidak dapat menghantarkan arus listrik kecuali karbon. Yang ketiga, kalau logam dapat ditempa dan direnggangkan, sedangkan untuk non-logam itu rapuh, tidak dapat ditempa. Yang keempat, kalau logam itu mengkilap bila digosok, sedangkan non-logam tidak mengkilap. Yang kelima, kalau logam itu dapat menghantarkan panas atau termasuk konduktor, sedangkan non-logam tidak dapat menghantarkan panas atau isolator. Dan yang keenam, kalau logam itu memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi, sedangkan untuk non-logam memiliki titik didih dan titik leleh yang rendah. Ada beberapa unsur yang mempunyai sifat logam dan non-logam, yaitu silikon, boron, germanium, arsen, dan stibio. Karena banyak unsur yang sudah ditemukan, maka dimudahkan dalam penulisan ditetapkan dengan lambang unsur. Tata cara penulisan lambang unsur adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf.
dari huruf awal nama latinnya yang ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Jika huruf awal dari nama latinnya sama, maka diberi huruf lain yang ditulis dengan huruf kecil. Jadi di sini untuk lambang unsur, jika terdiri dari satu huruf itu dilambangkan dengan huruf besar. Jika lebih dari satu huruf, yang huruf pertama dengan huruf besar, huruf kedua dengan huruf kecil. Ini contohnya lambang unsur karbon disimbolkan dengan C. Berikutnya kalsium disimbolkan dengan Ca. Penulisannya C-nya besar, A-nya kecil. Kemudian kadmium dilambangkan dengan Cd. C-nya besar, D-nya kecil. Kobalt, Co, C-nya besar, O-nya kecil. Klorin disimbolkan dengan Cl, C-nya besar, L-nya kecil. Tembaga atau cuprum disimbolkan dengan Cu, C-nya besar, U-nya kecil. Kromium, Cr, C-nya besar, R-nya kecil. Hidrogen disimbolkan dengan huruf H besar. Helium, He, H-nya besar, E-nya kecil. Kemudian raksa, Hg, H-nya besar, G-nya kecil. Belerang atau sulfur disimbolkan dengan S besar. Silikon, Si, S-nya besar, I-nya kecil. Fluorin disimbolkan dengan huruf F besar. Besi atau ferum disimbolkan dengan Fe, F-nya besar, E-nya kecil. Itu jadi kalau dengan satu huruf itu huruf besar, jika lebih dari satu huruf pertama huruf besar, huruf kedua huruf kecil. Untuk memudahkan mempelajari unsur-unsur, maka disusun sistem periodik unsur. Pada sistem periodik, unsur yang memiliki golongan yang sama mempunyai sifat yang hampir sama. Contohnya ini susunan berkala. Ada golongan 1A, golongan 2A, golongan 3B, 4B, 5B, dan seterusnya. Ini lambang unsur X, di atasnya ada A dan di bawah ada Z. X itu lambang atomnya atau lambang unsurnya, A itu nomor massa, dan Z itu nomor atom. Yang kedua, senyawa. Apa sih senyawa itu? Senyawa adalah zat tunggal yang secara kimia masih dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana, di mana sifatnya berbeda dengan zat semula. Bagian terkecil dari suatu senyawa adalah molekul. Senyawa terbentuk dengan perbandingan tertentu. Tadi pada saat unsur tidak dapat diuraikan. Kalau senyawa dapat diuraikan. Contohnya di situ ada gambar gula pasir. Di situ warnanya putih, manis. Gula pasir terdiri dari 3 atom, yaitu C, H, dan O. Karbon, hidrogen, dan oksigen. Jelas berbeda dengan unsur penyusunnya. Karbon itu sifatnya hitam, pahit. Hidrogen sifatnya mudah terbakar. Oksigen juga mudah terbakar. Gula itu termasuk senyawa yang tersusun atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Tapi sifat penyusun gula sangat berbeda dengan sifat gula. Jadi sifat karbon, sifat hidrogen dengan sifat oksigen sebagai penyusun gula berbeda dengan sifat gula sendiri. Beberapa contoh senyawa dan penulisan lambangnya. Contohnya sukrosa atau gula dengan rumus kimia C11H22O11. Komposisinya C itu karbon, C11 berarti ada 11 atom karbon, H22, H itu hidrogen,
Jadi ada H22 berarti 22 atom hidrogen. Kemudian O11, O itu oksigen. Jadi ada 11 atom O. Contoh lain, glukosa atau amilum, C6, H12, O6. Di sini ada 3 atom. Ada C, ada H, ada O. C-nya ada 6, H-nya ada 12, O-nya ada 6. Contoh yang lain, urea, CONH2 2 kali. Jadi C-nya itu ada 1, O-nya ada 1, N-nya ada 1 dikali 2, berarti ada 2. Kemudian H-nya 2 dikali 2, berarti H-nya ada 4. Contoh berikutnya air, H2O. Di situ ada 2 atom yaitu H dan O. H-nya ada 2, O-nya ada 1. Asetilena atau gas karbit, C2H2. Itu terdiri dari atom C dan atom H. C-nya ada 2, H-nya juga ada 2. Asam sulfat atau H2SO4. Di situ terdiri dari 3 macam atom yaitu H, S, dan O. H-nya ada 2, S-nya ada 1, O-nya ada 4. Kemudian natrium klorida atau disebut juga dengan garam dapur. Dengan rumus kimia NaCl. Ada 2 atom yaitu Na dan Cl. Na-nya ada 1, Cl-nya juga ada 1. Itu contoh-contoh senyawa. Berdasarkan jenis unsur yang menyusun senyawa, senyawa dibedakan menjadi senyawa biner dan senyawa poliatom. Ya, untuk natrium klorida terdiri dari atom natrium atau Na dan atom klorida atau Cl. Na itu termasuk logam, sedangkan Cl termasuk non-logam. Nanti diberi akhiran ida. Kemudian karbon monoksida. Karbon monoksida itu CO. C-nya ada 1, O-nya ada 1. Karbon dioksida CO2. C-nya ada 1, O-nya ada 2. Itu diberi awalan angka indeks. Untuk senyawa poliatom, yaitu senyawa ion atau atom atau gabungan atom yang bermuatan listrik yang terdiri dari 2 atau lebih atom yang bergabung bersama-sama dalam satu ion. Penamaannya adalah ion positif, itu disebut juga kation, sedangkan ion negatif disebut juga anion. Contohnya ada muatan A itu X positif kation ditulis di belakang B, dan muatan B atau anion Y ditulis di belakang A tanpa tanda plus minus. Di situ ada reaksi yaitu A yang bermuatan X plus ditambah B yang bermuatan Y min. Jadi A itu muatannya Y sebanyak Y dan B sebanyak X tanpa tanda plus atau minus. Kemudian untuk materi ada air gula. Itu campuran dari air ditambah gula. Ini campuran ya. Contohnya di situ ada air dimasukkan ke dalam gelas, kemudian kalian tambahkan gula. Gimana sifat gula itu manis? Sifat air itu berbentuk zat cair. Setelah gula dimasukkan ke dalam air menjadi air gula yang sifatnya manis dan cair.
Campuran merupakan gabungan dari suatu zat atau lebih yang masih menunjukkan sifat penyusunnya. Campuran terbentuk dengan perbandingan bebas. Contohnya, air gula merupakan campuran dari gula dan air. Larutan gula masih menunjukkan sifat gula dan sifat air. Kalau tadi yang senyawa, sifat penyusun senyawa berbeda dengan sifat senyawa. Kalau yang campuran, sifat penyusun campuran itu masih sama dengan sifat campurannya. Campuran dibagi menjadi dua, yaitu homogen dan heterogen. Yang homogen itu larutan, yang heterogen dibagi dua, yaitu koloid dan suspensi. Untuk larutan itu terdiri dari satu terlarut atau solut dan pelarut atau solvent. Biasanya komponen yang masih banyak jumlahnya tersebut sebagai zat pelarut, sedangkan yang lebih sedikit sebagai zat terlarut. Namun jika larutan berbentuk zat cair, maka komponen cair tersebut sebagai zat pelarut. Kemudian ciri yang berikutnya serba sama, tidak ada bidang batas antara komponen dan penyusunnya. Kemudian sifat berikutnya tidak dapat disaring. Yang terakhir, tidak terdapat lapisan. Komponen padat dan cair tidak dapat dipisahkan. Contohnya, udara, air gula, sirup, air cuka, air hujan, spiritus. Contohnya, sirup, air dicampur dengan sirup. Setelah dicampur itu tidak ada bidang batas antara air dengan sirup dan tidak dapat disaring. Kemudian tidak terdapat lapisan antara sirup dengan air. Yang kedua yaitu tentang suspensi. Cirinya adalah yang pertama keruh, yang kedua bidang batas antar komponen penyusunnya, kemudian yang ketiga dapat disaring, yang keempat mengendap, dan yang kelima terdapat lapisan komponen zat padat dan cair memisah. Contohnya campuran terigu dengan air, campuran pasir dengan air, campuran bubuk kopi dengan air. Misal kalian mencampurkan antara air dengan pasir, setelah diaduk itu airnya menjadi keruh. Kemudian kamu diamkan, otomatis pasir akan mengendap di bawah, sehingga ada bidang batas antara air dengan pasir. Kemudian disaring juga bisa. Nah, tadi yang mengendap yaitu bagian pasir, dan terdapat lapisan antara air dengan pasir. Berikutnya adalah koloid. Ciri-cirinya keruh, sama dengan suspensi. Yang kedua, adanya bidang batas antar komponen penyusunnya jika dilihat dengan mikroskop ultra. Kemudian dapat disaring dengan kertas saring ultra. Kemudian komponen padat dan cair dapat memisah sendiri dalam waktu relatif lama. Kemudian dapat menghamburkan cahaya. Contohnya air dengan susu, cat, tinta, santan, asap, dan kabut. Ini gambar ada beberapa jenis campuran. Yang gambar pertama yang bagian bawah itu larutan gula. Itu yang termasuk larutan. Kemudian ada air terigu. Ya, itu juga termasuk koloid. Kemudian ada air campur dengan minyak, itu termasuk suspensi. Kemudian kita bahas tentang pemisahan campuran. Pemisahan campuran sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk mengatasi permasalahan hidup manusia.
Contoh yang paling cocok dalam musim ini adalah penjernihan air karena adanya kelangkaan air. Cara pemisahan campuran ada 5. Yang pertama filtrasi atau penyaringan, yang kedua sentrifugasi, yang ketiga destilasi atau penyulingan, yang keempat kromatografi, dan yang kelima sublimasi. Di sini ada gambar sentrifugasi. Pemisahan campuran dengan cara sentrifugasi. Kemudian ini adalah gambar yang sebelah kiri, itu cara pemisahan campuran dengan menggunakan penyaringan. Kemudian yang sebelah kanan atas itu pemisahan campuran dengan menggunakan sublimasi. Kemudian yang sebelah kanan bawah itu pemisahan campuran dengan cara kromatografi. Di sini ada soal. Pada suatu senyawa amonium klorida terdapat NH4Cl. Maka pada molekul tersebut terdapat di sini ada berapa atom? Ya, ada beberapa 3 atom, ada N, ada H dan Cl. N-nya ada berapa, H-nya ada berapa, Cl-nya ada berapa. Nanti kalian tentukan jawaban yang betul yang mana. Soal yang kedua, berikut ini yang merupakan unsur. Tadi diingat unsur itu terdiri dari 1 huruf atau 2 huruf dengan cara huruf pertama huruf besar, huruf kedua huruf kecil. Jika mempunyai muatan itu kalau positif itu kation, kalau negatif anion. Ya, kalian pilih nanti mana yang termasuk unsur. Yang nomor 3, menurut tabel berikut, unsur senyawa dan campuran adalah yang paling tepat yang mana? Kalian tentukan. Yang keempat, ada gambar di situ pemisahan campuran dengan menggunakan destilasi. Apa sih tujuan percobaan tersebut? Gambar berikutnya, perhatikan gambar memisahkan bensin yang bercampur dengan air dapat dilakukan dengan cara seperti gambar berikut. Pemisahan campuran dengan cara tersebut adalah apa? Itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat walaupun kalian pembelajaran melalui daring. Saya akhiri. Marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.